Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar kelas 1. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, para pelajar kelas 1, pada minggu ini kita akan mempelajari bab 1 ya. Bab 1 itu judulnya adalah Aku Cinta Al-Quran. Untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti yang akan kita bahas adalah Al-Quran dan huruf hijaiyah. Kalian sudah tahu Al-Quran? Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum ya. Kemudian kalian juga sudah tahu huruf hijaiyah? Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu huruf hijaiyah. Ada juga yang belum. Kali ini kita akan mempelajari itu. Oke ya, langsung saja kita mulai dengan menyanyi dulu. Ada yang suka menyanyi? Ada ya, pastinya banyak. Banyak sekali yang suka menyanyi. Nah, menyanyi kita judulnya adalah Baca Quranmu dengan menggunakan nada lagu Potong Kuenya. Yang mana itu lagunya? Yang itu loh, yang potong kuenya, potong kuenya. Itu, tapi nanti menggunakan lirik lagu yang ini. Oke, sudah siap semua? Mari kita menyanyi. Buka Quranmu, baca Quranmu, kaji Quranmu sekarang juga, sekarang juga. Hati bahagia. Bisa kira-kira? Ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Buka Quranmu, baca Quranmu, kaji Quranmu sekarang juga, sekarang juga. Hati bahagia. Oke, itu tadi menyanyi. Nanti kalau yang ingin menyanyi lagi bisa diulangi sendiri. Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ada yang tahu? Ada? Nah, ini adalah gambar 2 orang anak yang sedang belajar membaca Al-Quran. Ini yang saya lingkari, ini Al-Qurannya. Kalian sudah tahu ya Al-Quran? Ada yang belum? Ada yang belum tahu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu ini adalah Al-Quran. Mungkin di rumah ada? Nah, ini dia. Ini adalah contoh gambar Al-Quran. Di rumah mungkin ayah atau ibunya punya ya Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu ya Nabi kita. Itu namanya Nabi Muhammad. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci kita umat Islam. Kira-kira kalian umat Islam atau bukan? Ya, pasti ya. Kita semua ini adalah umat Islam. Kita umat Islam itu mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Begitu. Berikutnya, Al-Quran itu berbeda loh dengan buku atau dengan majalah. Pasti beda. Kalian tahu kira-kira bedanya apa antara Al-Quran dengan buku atau Al-Quran dengan majalah? Siapa yang tahu? Nah, beda Al-Quran dengan buku yaitu kalau Al-Quran itu sebelum memegang harus bersuci dahulu.
Cara bersucinya bagaimana? Kalau terkena hadas berarti ya berwudu, ya. Kalau mungkin ada najis, ya najisnya dihilangkan. Jadi tidak boleh sembarangan memegang Al-Quran. Kita harus bersuci dahulu sebelum memegang Al-Quran. Beda kalau memegang buku. Ya, kalau memegang buku tidak perlu bersuci dulu, ya. Tapi kalau memegang Al-Quran itu harus bersuci dahulu. Nah, berikutnya orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Nah, ini beda juga dengan membaca buku, ya. Membaca Al-Quran, membaca satu huruf saja itu akan mendapatkan pahala. Selain itu, orang yang membaca Al-Quran juga akan disayang oleh Allah. Kalian mau disayang oleh Allah? Pasti mau semua, ya. Saya juga mau. Oleh karena itu, maka kita harus gemar membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, kita mengenal dulu huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Nah, huruf yang ada di Al-Quran itu ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyah. Huruf apa, anak-anak? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah itu ya huruf yang menyusun Al-Quran itu. Nah, jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Ya, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Apa saja huruf hijaiyah yang 28 itu? Nah, yang pertama hurufnya seperti ini. Ini namanya huruf apa? Ada yang sudah tahu? Betul sekali, ini adalah huruf alif. Berikutnya, kalau yang ini, yang kedua, yaitu huruf ba. Berikutnya, yang ketiga. Nah, seperti ini, ya. Seperti huruf ba, tapi titiknya di atas ada 2. Namanya adalah huruf ta. Berikutnya, seperti huruf ta, tapi titiknya tidak 2. Titiknya 3, tapi sama-sama di atasnya. Ini namanya adalah huruf sa. Ya, tipis. Huruf sa. Selanjutnya, yang kelima, ya. Huruf yang kelima dari huruf hijaiyah. Ini huruf apa kira-kira? Ini ada titiknya yang dari tengah itu namanya adalah huruf jim. Ya, huruf apa? Jim. Selanjutnya, seperti huruf jim tapi tidak ada titiknya. Namanya adalah huruf ha. Ya, bukan ha tapi ha. Selanjutnya, kalau ada titiknya di atas, seperti huruf ha tapi ada titiknya di atas, namanya huruf kho. Ya, kalau tidak ada titiknya itu ha, kalau ada titiknya di atas adalah huruf kho. Berikutnya, setelah huruf kho, ini namanya adalah huruf dal. Ya, itu huruf dal. Berikutnya, huruf yang hampir sama dengan huruf dal, tapi ada titiknya di atas. Namanya adalah huruf zal. Ya, kalau yang tidak ada titiknya itu dal, kalau yang ada titiknya itu huruf zal. Berikutnya, huruf yang seperti ini namanya adalah huruf ro. Huruf apa, anak-anak? Yaitu huruf ro. Selanjutnya, seperti huruf ro tapi ada titiknya di atas. Ini namanya adalah huruf za. Selanjutnya, yang paling bawah ini namanya adalah huruf sin. Ya, huruf sin. Huruf sin itu seperti ini. Berikutnya, hampir sama dengan huruf sin, tapi ada titik 3 di atasnya. Namanya adalah huruf shin, tebal.
Kalau tidak ada titiknya itu sin biasa. Kalau ada titiknya di atas, ada 3 titik, namanya shin. Berikutnya setelah huruf shin, berikutnya ini namanya huruf shod. Ya, huruf shod. Setelah huruf shod, ada titiknya di atas, itu namanya adalah huruf dod. Ya, huruf dod. Berikutnya setelah huruf dod, ada seperti ini gambarnya. Itu adalah huruf to. Huruf apa anak-anak? Huruf to. Berikutnya setelah huruf to, hampir sama, cuma ada titik di atasnya. Ini adalah huruf dho. Setelah huruf dho, bawahnya ini namanya huruf apa? Betul sekali, ini namanya huruf ain. Ya, huruf ain itu seperti itu. Setelah huruf ain, ada titik di atasnya hampir sama dengan huruf ain, namanya huruf ghain. Bawahnya setelah huruf ghain ada seperti ini ya gambarnya, kemudian ada titik di atasnya 1, namanya adalah huruf fa. Setelah huruf fa dan hampir sama ya, kalau fa itu titiknya 1, kemudian ini ada titiknya 2, namanya huruf qaf. Berikutnya setelah huruf qaf, ini adalah huruf kaf. Bawahnya huruf kaf, ini seperti mata pancing ini, namanya adalah huruf lam. Berikutnya, nah, kalau gambar seperti ini, namanya adalah huruf mim. Setelah huruf mim, ada huruf berikutnya. Ini ada melengkung, kemudian titik di atas 1, namanya huruf nun. Setelah huruf nun, ini ada huruf yang namanya wawu. Wawu itu seperti ini ya. Berikutnya setelah huruf wawu, ada huruf seperti ini namanya huruf ha. Dan huruf hijaiyah yang terakhir seperti ini namanya adalah huruf ya. Nah, dari 28 huruf hijaiyah ini merupakan penyusun dari Al-Qur'an. Kira-kira sudah tahu huruf hijaiyah semua? Sudah ya? Nah, semoga sedikit materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan insya Allah akan kita sambung di minggu depan materi berikutnya. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.